محمد بن عبد الله لا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan saya muliakan para alim, para ustaz, para tokoh masyarakat. Yang saya hormati dan saya muliakan PLT apa ini? Marbot. Ketua umum dari Mushola Al-Mustaqirin Bapak Haji Erianto. Kemudian yang saya hormati dan saya muliakan Menteri Keuangan Mushola Al-Mustaqirin Bapak Haji Dr. Andes Kehakiman, Ketua RT 005 Bapak Ari Berbaya. dan para tokoh masyarakat yang barangkali tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya. Lupa Ustaz Ibrahim saya hormati, Ustaz Yatmes. Kita akan melanjutkan pembahasan kita sifat wujud dan baqo mukhalaqatul khalisi sekarang qiyamuhu binafsihi al-khas sifat al-khamisah sifat yang kelima al-wajibatu yang wajib lahu bagi Allah Ta'ala al-qiyamu binafsi yakni berdiri dengan sendirinya. Maksudnya adalah anna dzatullah ta'ala ghaniyatan 'anil mahalli, bahwa sesungguhnya zatnya Allah itu tidak membutuhkan mahal. Mahal itu zatun taqumu biha, yaitu tempat berdiri. Jadi dimaksud dengan qiyamuhu binafsihi, Allah itu berdiri sendiri, Allah itu mandiri. Maksudnya bahwa zat Allah itu tidak membutuhkan tempat. La yaftakiru ilal mahal atau ghaniyatan 'anil mahal, tidak membutuhkan tempat. Jadi kalau ada pertanyaan Allah itu ada di mana? Allah itu ada di mana? Maka jawabannya Allah tidak menempati sesuatu. Allah tidak butuh tempat. Otak kita tidak bisa memahami bahwa Allah itu tidak menempati sesuatu. Ini otak kita kan gak mampu. Sesuatu itu harus ada tempat, benar gak? Sesuatu itu harus ada tempat. Ketika sesuatu tidak ada tempat, ini kan otak kita gak nyampe. Itulah keterbatasan otak kita. Bagaimana kita akan memahami hakikat Allah? Jadi Allah itu tidak ada di mana-mana. Ketika ditanya pertanyaan Allah itu ada di mana, jawabannya Allah tidak membutuhkan tempat. Yang kedua, maksud qiyamuhu binafsihi adalah wa ghaniyan aidon 'anil mukhassasi, bahwa Allah tidak membutuhkan sesuatu yang menjadikan dirinya. Mukhassas itu mawjud, mujid, yang mewujudkan. Jadi Allah tidak membutuhkan sesuatu yang mewujudkan.
Kenapa Allah tidak membutuhkan sesuatu yang mewujudkan? Karena memang Allah, adanya Allah itu tidak. Allah itu ada, tidak diawali oleh ketidakadaan, sehingga Allah tidak membutuhkan pencipta. Lalu mana alasannya bahwa Allah itu qiyamuhu binafsihi? Jadi Allah tidak membutuhkan sesuatu. Allah tidak butuh sholat kita, Allah tidak butuh zakat kita, Allah tidak butuh puasa kita. Memang kalau kita sholat Allah senang gitu? Enggak ngaruh. Kan ada hadisnya, andaikan seluruh alam semesta ini, baik jin ataupun manusia, dia dalam keadaan orang yang soleh, paling soleh, maka tidak akan berpengaruh dengan ketuhanan Allah. Jadi Allah nggak butuh dengan sholat kita, nggak butuh dengan ibadah kita. Bawan dua. Wadalilu ala annahu ta'ala qa'iman binafsihi. Adapun dalilnya bahwa Allah itu adalah qa'iman binafsihi, berdiri dengan sendirinya, artinya mandiri, tidak membutuhkan sesuatu. Antakulu, yakni kau mengatakan atau kau berpikir, lau kana ta'ala, andaikan Allah muhtajan ilal mahallin, Allah membutuhkan tempat, kama ibtaqaral biyadu lidzati, kayak seperti putih membutuhkan tempat. Itu kan sifat. Setiap sifat itu kan membutuhkan tempat. Putih sifat bukan? Kita bilang putih kalau ada tempatnya kan? Benar nggak? Itu putih, berarti bajunya putih, itu pintu putih, bentuknya putih, itu putih, gelasnya putih. Berarti ada sifat itu membutuhkan tempat. Sifat itu membutuhkan tempat. Dia tinggi, pendek, itu kan sifat membutuhkan tempat. Ada orang yang tinggi, ada orang yang pendek. Maka kalau Allah membutuhkan tempat, berarti Allah itu lakana sifatan. Maka Allah itu sifat. Kalau Allah sifat, la yasihu ayyakuna sifatan li'annahu mustasikun bisifat. Kalau begitu, kalau sifat nggak bisa disifatin. Jadi sesuatu itu, setiap yang bernama sifat itu membutuhkan tempat. Ini kopi warnanya apa, Pak? Hitam. Hitam. Diminum dulu, Pak, ya. Enak, Pak. Ayo guys, sekalian deh, ayo barengan ya. Kenapa dikatakan hitam? Ya karena sifat gitu. Dan dia membutuhkan tempat. Kalau Allah membutuhkan tempat, sama saja Allah itu sama dengan sifat. Kalau sama dengan sifat, berarti Allah nggak perlu disifati dengan sifat-sifat yang lain. Jadi Allah tidak membutuhkan tempat. Kemudian tadi qiyamuhu binafsihi itu Allah membutuhkan, qiyamuhu binafsihi itu ada dua. Yang pertama, Allah tidak membutuhkan tempat. Yang kedua, Allah tidak membutuhkan mukhassis. Allah tidak membutuhkan zat yang menciptakan. Bagaimana logikanya? Logikanya begini, walau ittaqara ilal muqassati, kalau Allah membutuhkan zat yang menciptakan Allah, lakana hadisan, maka Allah itu sesuatu yang muhdis, sesuatu yang tadinya ada kemudian ada. Kan ada yang nyiptain. Wa yabtaqu ilal muhdisi wa yazumud dawru awit tasasul, maka akan terjadi gaur atau tasasul
Ada istilah dalam ilmu tauhid itu daur. Daur itu begini, lu yang nyiptain gua yang nyiptain lu. Itu gak masuk akal gitu. Allah diciptakan oleh zat itu yang menciptakan Allah. Itu kan gak masuk akal. Itu ad-daur. Istilah bahasa ilmu tauhidnya ad-daur. Ada yang dinamakan istilah ilmu tauhid lagi tasalsul. Tasalsul itu kita yang menciptakan Allah. Allah ada yang menciptakan. Yang menciptakan Allah ada yang menciptakan lagi. 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 Terus nggak ada habisnya. Itu namanya tasalsul. Dan itu nggak masuk akal. Berarti harus ada zat yang menutup satu zat, yang mana zat itu tidak diciptakan oleh zat yang lain, yang artinya zat itu adanya tidak diawali oleh ketidakadaan. Itulah Tuhan. Yang kemudian Tuhan itu kita sebut namanya Allah. Jadi bukan penamaan yang terpenting, tapi pemahaman dari hakikat dari sebuah nama. Kopi itu hakikatnya ya pahit, ditambah gula itu hakikatnya manis. Kalau mau gula mau kita namain Marcona juga boleh aja. Iya. Seperti kalau Marcona itu manis gitu kan. Boleh, itu kan penamaan hakikat. Allah itu kan cuma penamaan. Jangan sampai kita menghakikati Allah itu salah, mensifati Allah itu salah, menyifati Tuhan itu salah. Wa idza sabata lahul qiyamu binafsi, maka ketika hati ini sudah mengiktikadkan, sudah meyakini bahwa Allah itu adalah qiyamu binafsi, Allah itu berdiri dengan sendirinya, Allah tidak membutuhkan sesuatu, Allah itu berdiri dengan sendirinya, Allah itu mandiri, istahala alaihi al-ibtiqaru ilal mahalli, maka mustahil bagi Allah itu membutuhkan tempat wal mukhassasi, dan membutuhkan yang mewujudkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di otak ini, hati ini telah mengiktikadkan bahwa Allah itu tidak membutuhkan tempat dan Allah tidak membutuhkan pencipta. Jadi salah ketika kita mengiktikadi bahwa Allah itu ada di atas arsy. Kemudian bagaimana dengan terjadinya Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW ke arsy, Rasul ke Sidratul Muntaha, kemudian berjumpa dengan Allah, Baitul Ma'mur, terus ke Sidratul Muntaha kan ada bagian-bagiannya. Di sana berjumpa dengan Allah. Apa Allah ada di sana? Tidak. Allah tidak ada di sana. Allah tidak menempati di sana. Kenapa ke Sidratul Muntaha? Memang perintahnya ke Sidratul Muntaha kan, ceritanya ini kan lagi rekreasi, Rasul direkreasi melihat keagungan ciptaan-ciptaan Allah. Seperti halnya kita ke Baitullah. Baitullah itu rumah Allah, Ka'bah. Apa emang Allah ada di sono? Ya kagak. Allah tidak membutuhkan tempat. Kenapa kita ke Arab? Kenapa kita ke Mekah? Kenapa kita ke Madinah? Memang perintahnya itu. Tapi bukan berarti Allah ada di sana. Allah itu tidak membutuhkan ghaniyatan anil mahalli, telayat taklid al mahal, tidak membutuhkan tempat. Lalu ketika Allah Isra dan Mi'raj itu, apakah lagi Rasulullah SAW itu Mi'raj, ada pertanyaan, apakah Rasul itu melihat Allah? Ini ada dua pendapat. Pendapat pertama, pendapatnya dari Aisyah. Kata Aisyah, tidak. Rasul itu ketika Mi'raj tidak melihat Allah. Tidak melihat Allah. Tapi pendapat Ibnu Abbas berpendapat bahwa
ketika Mi'raj, Rasul itu melihat Allah, tapi bukan melihat seperti melihat kita dengan mata kepala, tapi melihatnya dengan hati, kemudian hatinya itu diberikan kekuatan sehingga dia bisa mampu melihat Allah. Tapi sekali lagi jangan sampai kita menganggap Allah itu berdiri, Allah itu berbentuk. Bagaimana melihat Allah itu logika kita nggak nyampe, Pak. Nanti kita di surga itu ngelihat Allah kayak gimana itu logika kita nggak nyampe gitu. Yang terpenting bagi kita jangan sampai kita menyifati Allah dengan sifat makhluk bahwa Allah itu berbentuk. Allah itu menempati sebuah tempat. Jadi Allah itu nggak di atas, Allah itu nggak di bawah, Allah itu nggak di samping, Allah itu nggak di sebelah kanan, nggak di sebelah kiri. Itu masih sifat. Kalau Allah di atas, Allah di bawah, Allah di samping kanan, Allah di samping kiri, Allah di depan, Allah di belakang, itu masih sifat. Nggak bisa, Allah nggak bisa disifati seperti itu. Itu sama dengan menyifati Allah seperti makhluk. Lalu bagaimana kita memahami sesuatu yang mana sesuatu itu tidak menempati tempat? Sesuatu itu kan ada di belakang, ada di depan kan? Sesuatu itu ada di atas, ada di bawah kan begitu. Sesuatu itu harus menempati tempat. Bagaimana otak kita memahami ada sesuatu yang tidak menempati tempat? Itu logika kita nggak nyampe itu. Itu keterbatasan kemampuan logika kita. Jadi harus kita mengiktikadi bahwa Allah tidak menempati tempat dan Allah tidak membutuhkan pencipta. Itulah yang dimaksud dengan sifat qiyamuhu binafsihi. Allah la yaftakiru ila syai'in. Allah tidak butuh sesuatu. Bahkan Allah tidak butuh sholat kita, Allah tidak butuh puasa kita, Allah tidak butuh penyembahan kita. Nggak ada, Allah nggak butuh. Jadi jangan kegeeran kita sering sholat terus kita pengen minta surga sama Allah. Allah nggak butuh. Udah, temanya enggak? Di sini. Berarti kalau saya tanya itu kita sering dengar orang Islam itu bilang cuma sholat kalau tidak mengenal Allah. Bagaimana ceritanya orang yang mengenal Allah? Jadi ada orang bilang percuma kalau sholat kalau enggak mengenal Allah. Sampai sekarang orang gak bakalan bisa mengenal hakikat Allah. Yang bisa kita pahami Allah itu hanya memahami, membersihkan Allah itu dari sifat-sifat yang tidak baik. Subhanallah itu sifat yang tidak baik, sifat-sifat manusiawi, sifat-sifat insani gitu. Jadi kalau umpamanya ada yang ngaku-ngaku dia sudah ma'rifatullah, itu perlu dipertanyakan juga. Makanya kan perintahnya Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyal yakin. Sembahnya Allah sampai tumbuh sebuah keyakinan. Maka kita sholat, ya sholat karena perintah Allah. Kenal nama Allah, ya kenal namanya doang, hakikatnya doang. Karena sampai sekarang ini kita tidak pernah melihat Allah dan Allah tidak bisa dilihat. Dan nanti nikmat yang paling besar itu Pak di surga itu kan nikmat banyak Pak. Itu nikmatnya luar biasa. Apa yang kita inginkan itu di surga ada. Jadi kalau umpamanya ada yang nanya, Pak Ustadz saya tukang rokok di dunia, terus di surga ada rokok nggak Pak Ustadz? Ada. Apinya di neraka tapi Gimana nyundutnya? Dan nikmat yang terbesar yaitu ketika melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nggak bisa, akal kita nggak mampu untuk menganalisa itu. Yang jelas jangan sampai kita meyakini melihat Allah juga Allah melihat Allah berdua itu enggak begitu. Bagaimana melihat Allah? Wallahu a'lam, otak kita nggak sanggup untuk memahami itu.
"U'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin," sembahlah Allah sampai ada sebuah keyakinan yang kuat di hati kita. Jadi kalau umpamanya ada orang mengaku bahwa dia sudah ma'rifatullah, itu perlu dipertanyakan juga. Kata Imam Abu Hurairah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis ini sahih. Hadis itu kalau sudah sahih berarti hadis itu bisa dijadikan hujjah. Apa kata Abu Hurairah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul, innahu la yara ahadukum rabbahu hatta yamuta. Tidaklah di antara kalian itu akan melihat Tuhanmu kecuali sesudah mati. Maka hadis ini menguatkan bahwa Nabi ketika mi'raj itu tidak melihat Allah. Jadi setelah mati kemudian nanti di surga baru kita bisa melihat Allah, dan itu kenikmatan yang paling besar. Ada lagi ya? Ada lagi udah, kita tutup aja. Saya ingat. Jadi Allah sumber dari sumber nikmatnya, sumber kebahagiaan, sumber ketenangan. Makanya tidak bisa sih, tetapi kita bisa merasakan itu. Kita selalu bertanya ya, berzikir atas nama Allah dan hati kita terasa tenang. Jadi itu bisa dirasakan. Nah, Hanya rasa itu. jadi Udkurullaha zikran katsiran. Hendaklah kau berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah bahwa berzikir kepada Allah, mengingat Allah itu akan menenangkan hati kita. Yaitu benar, ketika kita banyak berzikir, yang kita sebut itu kan zat yang serba maha, zat yang menciptakan kita, zat yang menciptakan alam semesta ini, zat yang menciptakan kesusahan kita, zat yang menciptakan kesenangan kita, tempat kita mengadu. Maka ketika kita sebut namanya, itu seyogyanya sebagai seorang mukmin itu akan terasa nyaman, terasa adem kalau menyebut nama Allah. Kita juga kan kalau umpamanya cinta sama seseorang, umpama cinta sama si Markona, kita sebut namanya Markona, kan adem ini. Ada di sini soalnya berisik. Kupingnya panas. Kan adem gitu. Makanya ketika si Arab Badui datang, jadi Arab Badui itu pernah datang ke Rasulullah, dia tanya, mata sa'a ya Rasulullah, Rasul kapan datangnya hari kiamat? Terus kata Rasul, ma'adat talaha, kamu sudah punya persiapan apa? Kata si Arab Badui, ma'adat tu bikasih sholat wa shomi wala sholatin. Saya punya modal tidak banyak sholat saya sedikit. Saya puasa juga nggak banyak, puasa saya sedikit, sodako saya sedikit. Walakinni ahabbullah wa rasulah. Tapi saya punya modal, saya cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam ilmu tasawuf itu tingkatannya itu ketika kita beribadah nanti kita mencapai pada tingkatan kita cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah. Bahkan pada tingkatan kita rindu kepada Allah. Cinta sama rindu itu kan beda-beda tipis Pak ya. Kalau rindu pasti cinta, kalau cinta pasti rindu. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, pasti kita rindu kepada Rasulullah. Maka nanti kita
dalam kita beribadah, kok betul-betul hati yang yakin, itu kita akan merasakan di mana hati ini penuh dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati ini penuh dengan kerinduan kita berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri salah satu kita rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, kita udah siap mati. Ini coba yang tunjuk tangan siapa yang siap mati besok. Kalau yang udah siap-siap di kubur, nah itu udah dulu. Tapi kalau udah mau ganti lagi. Kan di Al-Qur'annya apabila kau menganggap akhirat itu adalah tempatmu, apa namanya, akhirat itu adalah tempatmu atau surga adalah tempatmu, fataman naul mauta, maka berangan-angan akan sudahkah kamu menginginkan mati untuk sobikin apabila kamu itu benar. Jadi ya benar, orang kalau berpikir itu hatinya akan adem. Terang, nggak ada pikiran, pas ada. Begitu Pak Ustaz. ada satu lagi satunya lagi itu di dalam sholat itu tidak boleh mengatakan aku yang sholat. Tidak boleh mengatakan aku yang sholat. Yang sholat itu bukan aku, Allah. Sedangkan kita kan merasa kita yang sholat. Itu nanti kita bahas pada sifat wahdaniyah. Jadi terjadi perselisihan pendapat di para kalangan ulama antara kaum Mu'tazilah, kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan kaum Qadariyah. Jadi ada Jabariyah, Qadariyah, ada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Qadariyah itu menganggap bahwa perbuatan yang kita lakukan adalah mutlak perbuatan kita. Jadi nggak ada tuh tidak itu yang kita kerja, kita sholat, ya berarti kita yang mengerjakan. Ketika kita mencuri, kita yang mengerjakan, gitu. Dalilnya mana? Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru bianfusihim. Artinya manusia itu diberikan kebebasan untuk melakukan sesuatu, sehingga ketika sholat dia sholat. Itu Qadariyah. Kemudian ada yang berpendapat kaum Jabariyah. Kaum Jabariyah berpendapat kita ini seperti wayang yang digerakin oleh dalang, sehingga ketika sholat bukan kita yang sholat, tapi Allah yang sholat, Allah yang menggerakkan. Ini semua kita yang menggerakkan, itu Allah. Kita itu seperti wayang, tidak punya pilihan. Dan itu pun hadisnya kuat, Qurannya kuat. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan dirimu, dan Allah juga yang menciptakan apa-apa yang kamu perbuat. Itu Jabariyah, itu perdebatan yang sengit. Lalu lahirlah di tengah-tengahnya, yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang menengahi antara kaum Jabariyah dan kaum Qadariyah, gitu. Yang Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat ada yang disebut dengan iktisab, kasab. Kasab itu apa? Kasab itu jadi usaha. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu coba menengahi pendapat Jabariyah dan Qadariyah. Memang yang mereka masing-masing punya argumentasi yang kuat. Tadi kan pernyataan yang sholat kita Allah kan, gitu kan. Itu bukan sholat aja, semua gerakan kita. Ketika orang itu mencuri, itu yang mencuri Allah apa manusia itu udah terjadi perbedaan perseteruan yang begitu hebat antara kaum Jabariyah sama kaum Qadariyah. Yang kaum Jabariyah juga kuat pendapatnya.
yang bahwa kita ini adalah wayang itu kan Al-Quran jelas. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan diri kamu dan yang menciptakan apa-apa yang kamu kerjakan. Jadi yang kita kerjakan ya Allah yang menciptakan. Ketika sholat ya Allah yang sholat, gitu kata Jabariyah. Nah, ahli sunnah wal jamaah menengahi itu, dia memberikan sebuah konsep yang disebut dengan ikhtisab. Ikhtisab itu begini. Ini ada batu besar, kemudian diangkat bareng-bareng, lalu ada anak kecil ikutan ngangkat, ikutan ngangkat. Nah, anak kecil itu tidak berpengaruh, la haula wala quwata illa billah, tidak ada kekuatan kita ilahiyah, tapi dia punya sebuah keinginan untuk mengangkat batu itu. Jadi kalau ketika kita kaitkan dengan sholat, siapa yang sholat? Kalau menurut ahli sunnah wal jamaah itu di tengah-tengah, kita punya usaha, punya keinginan untuk melaksanakan sholat. Itu nanti kita akan bahas lebih lanjut di dalam pembahasan sifat muhadadiyah. Jadi itu polemik yang berat itu wajib. Kita apa itu ya apa? Kalau umpamanya kaum Jabariyah itu yang menyatakan bahwa kita itu seperti wayang. Terus kalau begitu bagaimana dengan adanya surga dan neraka, orang semua Allah yang berbuat kan begitu? Itu kan nggak masuk akal juga. Kalau kaum Qadariyah yang mengatakan bahwa manusia itu punya hak, punya kekuatan penuh untuk melakukan sesuatu, gitu, melakukan sesuatu tanpa ada intervensi daripada Allah, tanpa ada sesuatunya dari Allah, bagaimana dengan Allah? Sementara kita semua butuh kepada Allah, kan gitu. Itu apa namanya, pendapatnya masing-masing kuat. Maka ahli sunnah wal jamaah itu di tengah-tengah. Kita ada yang disebut dengan ikhtisab. Ikhtisab itu apa? Keinginan kita untuk melakukan sesuatu yang baik. Ikhtisab itu keinginan sesuatu untuk melakukan sesuatu yang baik, seperti kita mau sholat, mau sedekah. Tapi pada hakikatnya itu Allah yang menggerakkan, Allah yang menciptakan. Tapi kita punya ikhtisab, punya keinginan, punya kemauan, meskipun tidak punya kekuatan. Jadi punya keinginan, punya kemauan, meskipun tidak punya kekuatan. Kekuatan itu ada di Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Seperti anak kecil, dia tidak punya kekuatan, tapi dia punya keinginan dan kemauan untuk mengangkat batu, meskipun tenaga dia tidak mempengaruhi untuk mengangkat batu tersebut. Itu ya bisa. Ada lagi nggak? Minum dulu Pak. Buyang. Saya aja buyang. Makanya saya bingung juga ini bapak-bapak ngajinya mau tahu gitu, yang mau mikir ini. Nggak ada loh. Coba cari dari ujung ke ujung yang ngaji tentang ilmu tauhid. Jangankan itu di YouTube. Coba cari di YouTube, itu jarang. Saya bilang ini Ustaz Kuliah hebat ya Pak Ari ya. Komplit ya. Komplit Ya, Payah. Iya. Individu pribadi tetap akan bergerak. Nah, itu tadi kita kan diberi nafsu. Nafsu itu kita berkeinginan tadi. Iya. Tanpa itu motif apa penggeraknya, nggak mungkin kita melakukan tadi. Tapi nafsu tadi sudah dirahmati Allah. Iya. Tidak baik. Harus painah. Nah, boleh nggak berdampak? Sudah, nggak usah. Kalau selama ini berapa kajian yang Ustaz sampaikan ini, boleh nggak kita berpendapat? Kayak pertanyaan saya, berpendapat udah jangan mikirin Allah, tapi lakukan perintahnya. Iya, nggak usah pikirin fisik Allah di mana. Benar. Boleh nggak begitu? Emang harusnya begitu. Jadi apa namanya?
Janganlah kau memikirkan zatnya Allah, tapi pikirkan ciptaan Allah. Nah, kita ngaji ilmu tauhid ini bukan lagi meneliti tentang zatnya Allah, tidak. Cuma yang kita pelajari ilmu tauhid ini, kenapa dia anggap wajib kita memahami sifat 20 ini adalah satu cara jangan sampai kita ada konsep di hati kita mengkonsepkan Allah itu salah. Jadi munazzihun anis dalail, membersihkan sifat-sifat Allah dari sifat yang salah gitu. Oh, Allah itu tidak begitu, Allah nggak begitu. Yang benar seperti apa? Itu Allah a'lam bishawab. Allah tidak berbentuk, Allah tidak menempati tempat, Allah tidak menempati sesuatu, Allah tidak di depan, Allah tidak di belakang, Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, Allah tidak di kanan, Allah tidak di kiri. Lalu bagaimana Allah? Wallahu a'lam bishawab. Tapi kita harus meyakini Allah tidak menempati sesuatu, Allah tidak bertempat. Itu baik. Untuk kita mengenal Allah, Kenalan. apakah bisa kita mengenal Allah walaupun ya kita nggak nyampe lah otak manusia itu untuk mencari Allah, tapi bisa Allah bisa untuk dikenali, maksudnya apa mungkin dari sifat tadi atau dari apa? Dari asmanya bisa. Yakin Kita kan seperti kita kenal saja sih sama Nabi Muhammad, kita kenal. Meskipun kita nggak lihat, tapi kan kita bisa mengenalnya dari sifat-sifatnya, dari akhlaknya, kemudian dari apa namanya sifat-sifatnya Nabi Muhammad. Kita kan mengenal itu mengenal Allah itu yang dikatakan mengenal Allah itu sesungguhnya satu itulah sifat 20 itu, sifat-sifatnya itu yang harus kita kenal. Iya. Sudah kenal itu maka banyak yang salah. Berarti kan dia kenal Allah, ada yang baru belajar sudah kenal Allah, kaitannya itu salah. Ada sebenarnya mengenal Allah itu kenal sifat-sifatnya. Sifatnya doang, betul. Hakikatnya bisa. Itu intinya, cuma yang ada itu salah. Maka saya bantah. Nanti kan sudah banyak yang Kalau sampai baru tahu kalau nggak kenal Allah, udah cerita biji. Padahal baru beli jadi tahu udah cerita biji. Bukan biji kali isi. Kita punya biji nih, jangan ngomong biji. ya sholat. Cuma kalau sholat kalau nggak kenal Allah kan kecil juga. Nggak bantah itu sudah. Panjang itu. Cuma kita sholat itu kenal Allah. Yang Allah itu dengan mengenal sifat-sifat. Baru belajar ini. Pintar dia. Takut sama non. Nih kalau terjadi dialog begini bisa sampai subuh kita nih. Luar biasa dialog kita. Kopinya ditambah. Kopi sama gorengan berarti. Makanya apa namanya sinetron para pencari Tuhan dan lain-lain. Untuk yang puasa. Apalagi ada gorengan. Kita cukupkan dengan kafarat majelis subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Alhamdulillah insyaallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sahabat Rasulullah ajma'in amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala bisyar wa radina bidika wa nas'aluka wa rizqi wa nasta'in bi syarahati wa nastaghfiruka bi hamdi man aqala wa taqdir man amana wa tabi wa radika kulla wa man Allahumma kama sunta wa jiba amma sujud wa sunna bihi wa tudi wa karam bi fadlika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Amin. Wa alaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sekalian, sebelum pengajian ditutup, dari Pak Ustadz Imron akan menyampaikan sesuatu. Waktu kami bersilakan. Wah, ayam lagi nih. Rehan. Baiklah jemaah sekalian, saya sebagai penyambung lisan berupa undangan dari Bapak Haji Beni dan rangka tasyakuran rumah dan juga tasyakuran beliau Beni. Di Medan Beni. Ini baca aja di Beni. Ya udah aja Beni aja dong. sahabat kompet nih. Ya, sekali lagi saya umumkan jemaah sekalian yang berupa undangan dari Bapak Haji Sabeni dan rangka tasyakuran rumah dan sekaligus tasyakuran dan akan menikahkan putranya besok malam insyaallah ba'da sholat isya, dan akan disitusi oleh guru kita Ustadz Pantun Dulu Hakim. Dan untuk itu kepada ibu sekalian, karena kehadirannya juga kami himbau yang mempunyai waktu luang tiap malam Senin, kami harapkan kehadirannya. Kalau seperti ini kan enak nih, kebanyakan enak kan, lebih syiar ya, di atas 30 patok lagi, masya Allah mantap. Ya untuk kehadirannya, mudah-mudahan kita diberikan waktu luang sehingga dapat hadir. Kita laki-laki, gak ada halangan kan? Nggak ada, iya. Baiklah itu saja, sekali lagi tasyakuran besok malam di rumah Haji Pak Sabeni. Alamatnya saya nggak tahu deh. Ya baiklah, terima kasih Pak Ustadz, lanjut. Demikianlah pengumuman yang disampaikan oleh Bapak Ustadz, dan demikian taklim yang telah disampaikan Bapak Ustadz. Mudah-mudahan kita bisa mengerti dan bisa memahami, walaupun kita pusing-pusing sedikit. Kalau mau besek ya ngerti lah. Tapi mudah-mudahan Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Amin. Untuk selanjutnya pengajian mari kita tutup dengan subhanallahumma rabbi wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.